Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gandhi, guru dari ujung timur Pulau Madura dalam channel Peluit Guru. Ketika kita masuk pada tahap persiapan observasi kelas, kita diminta untuk mengumpulkan beberapa bukti dukung. Bagi Anda yang belum menonton video persiapan observasi kelas, silakan cari di channel saya. Video tersebut telah ditonton lebih dari 20.000 kali, yang artinya Bapak Ibu guru hebat Indonesia sangat antusias dan fleksibel terhadap segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai pendidik. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan review contoh format laporan wali kelas yang nantinya akan kita unggah pada laman PMM. Saya akan menampilkan dua contoh laporan sebagai bahan acuan bagi Bapak Ibu dalam menyusun laporan wali kelas. Dua contoh laporan ini disusun oleh teman-teman kita, yaitu guru-guru hebat Indonesia. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada contoh laporan yang pertama. Ini adalah laporan yang pertama dan ini adalah halaman cover, di mana dalam halaman cover terdapat tulisan judul yaitu laporan wali kelas, kemudian nama sekolahnya. Setelah itu di bawah diisikan nama wali kelas, kelas berapa, kemudian semester dan tahunnya. Masuk pada halaman yang kedua, isinya tentang pendahuluan. Halaman berikutnya adalah halaman yang berisikan tentang program kerja wali kelas. Jadi proker tersebut atau program kerja tersebut harus kita sertakan di dalam laporan wali kelas, di mana dalam proker wali kelas poin yang pertama adalah pengenalan kelas, yang B komunikasi dengan orang tua atau wali siswa, kemudian C pengelolaan kelas, yang isinya ada pembuatan jadwal, pemantauan kehadiran, pengaturan kelas. Di sini bisa ditambah tentang penyusunan struktur organisasi kelas. Misalkan ada ketua kelas, ada wakil, bendahara, dan beberapa seksi bidang lainnya. Itu boleh ditambahkan pada poin yang C ini. Bapak Ibu perlu diperhatikan, ini hanyalah sebagai acuan kita dalam menyusun laporan wali kelas. Jadi tidak harus sama seperti ini. Kita bisa menambah ataupun mengurangi dari contoh laporan ini menyesuaikan dengan keadaan real di sekolah kita. Lanjut pada poin D tentang pembinaan karakter dan perilaku. Kemudian E ada monitoring dan evaluasi, sedangkan yang F adalah pengembangan diri. Masuk pada halaman selanjutnya yaitu tentang alokasi waktu, di mana di sini ada disediakan tabel yang berisikan tentang kegiatan, waktu yang dialokasikan, serta keterangan. Keterangan ini memuat terlaksana atau tidak. Misalkan contoh yang pertama atau kegiatan yang pertama adalah rapat bersama orang tua atau wali siswa. Waktu yang dialokasikan yaitu 1 jam dalam 1 bulan. Artinya tiap bulan kita mengadakan pertemuan dengan orang tua dengan durasi waktu 1 jam. Kemudian terlaksana atau tidaknya kita tuliskan di sini. Jika terlaksana, kita tinggal menuliskan terlaksana. Boleh kita mengadakan per bulan atau dalam keadaan real kita di sekolah, misalkan rapat dengan orang tua itu diadakan 3 bulan sekali, boleh di sini ditulis per 3 bulan. Jadi Bapak Ibu boleh berbeda menyesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Setelah rapat ada kegiatan pembinaan karakter, pemantauan kehadiran, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk pada halaman selanjutnya, yaitu tentang rincian pelaksanaan program kerja wali kelas, di mana seluruh agenda kita sebagai wali kelas itu dimunculkan di halaman ini Bapak Ibu. Contohnya yang pertama, mendapatkan profil dan data pribadi peserta didik.
Jadi di awal semester atau di awal tahun pembelajaran, misalkan di sini tanggalnya 17 Januari, kita masukkan di sini tanggalnya, agenda atau kegiatannya apa, yaitu koordinasi dengan wali kelas pada jenjang sebelumnya untuk mendapatkan informasi profil peserta didik. Dokumen buktinya juga dilampirkan di sini, dituliskan misalkan hasil asesmen diagnostik peserta didik. Silakan dijelaskan di sini. Pada poin yang kedua tentang rapat orang tua atau wali, tanggalnya berapa, kemudian agenda atau kegiatannya apa, dijelaskan di sini. Misalkan tentang pembahasan perkembangan akademis siswa. Ada seminar karakter, ada pemantauan kehadiran, penanganan konflik, serta pendidikan dan pelatihan. Masuk pada halaman berikutnya yang berisi tentang dokumentasi program kerja wali kelas. Misalkan poin yang A, pengenalan kelas, silakan dipasang foto di sini. Yang B, komunikasi dengan orang tua atau wali siswa. Misalkan Bapak Ibu guru mengadakan rapat bersama orang tua atau wali siswa, silakan didokumentasikan atau difoto, kemudian fotonya kita pasang di sini, foto saat rapat. Ada pengelolaan kelas, contohnya misalkan siswa membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket yang telah dibuat, silakan masukkan di sini. Atau pembentukan struktur organisasi kelas, tentunya melalui rapat kecil di dalam kelas, boleh difoto dan dimasukkan pada halaman ini. Halaman selanjutnya tetap pada dokumentasi, yaitu pada poin pembinaan karakter, ada poin monitoring, pengembangan diri. Sedangkan di halaman selanjutnya yaitu tentang ringkasan kondisi kelas. Disebutkan kelasnya berapa, pada bulan apa, serta periodenya. Isinya berisi tentang prestasi akademik, prestasi siswa, ada pembelajaran tatap muka, kesejahteraan siswa, dan kerjasama dengan orang tua. Pada halaman tantangan dan rencana tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu selama menjadi wali kelas pasti akan menemui berbagai tantangan dan perlu kita cari tindak lanjutnya, kita cari solusinya untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi bisa kita isikan di sini, kita jelaskan di halaman tentang tantangan dan rencana tindak lanjut. Pada halaman paling bawah kita isikan nama kita sebagai wali kelas beserta tanda tangan serta mengetahui kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, itu adalah contoh laporan wali kelas yang pertama. Sekarang kita akan bandingkan laporan yang pertama dengan laporan wali kelas yang kedua. Laporan wali kelas yang pertama itu hanya 9 halaman. Kemudian laporan wali kelas yang kedua berisi 15 halaman. Jadi Bapak Ibu, tidak ada pakem khusus dalam penyusunan laporan wali kelas. Kita sesuaikan sendiri apa yang kita lakukan ketika menjadi wali kelas, itu yang kita masukkan pada laporan wali kelas. Baik, mohon kita perhatikan bersama. Di sini adalah contoh laporan yang kedua. Ini halaman cover yang berisi tentang logo sekolah, kemudian laporan wali kelas, kelasnya berapa, penyusunnya siapa, nama sekolah dan tahunnya. Masuk pada halaman yang kedua, yaitu isinya tentang kata pengantar. Halaman berikutnya berisikan tentang daftar isi. Ini saya rasa lebih lengkap dari laporan yang pertama karena di sini dicantumkan dasar hukum, strategi dan target pencapaian. Pada halaman berikutnya adalah pendahuluan. Silakan ini nanti bisa kita copy paste, tentunya dengan kita edit, menambah atau mengurangi keterangan yang sudah dituliskan di sini Bapak Ibu. Atau boleh kita membuat kalimat-kalimat pendahuluan sesuai dengan narasi kita sendiri, silahkan. Ini adalah dasar hukumnya. Poin 1 tentang keputusan Menteri Pendidikan. Poin yang kedua, peraturan Menteri. Nah, di poin yang ketiga ini tentunya kita berbeda setiap lembaga karena ini berkaitan dengan nomor surat
Halaman berikutnya berisikan tentang strategi dan target pencapaian. Strateginya di sini disebutkan ada 4, yaitu bimbingan langsung atau tatap muka di kelas, ada kegiatan harian atau piket kelas, pertemuan mingguan, kemudian home visit. Pada poin yang keempat tentang target pencapaian juga ada 4 di sini disebutkan. Contohnya, peserta didik dapat belajar dengan nyaman, peserta didik mencapai kesuksesan dalam belajar, dan lain sebagainya. Lanjut pada halaman berikutnya tentang rincian tugas wali kelas. Ini dimasukkan sebanyak 15 tugas. Dari 15 tugas ini silakan Bapak Ibu baca mana yang sesuai dengan kondisi real di sekolah kita, silakan dimunculkan di laporan wali kelas yang Bapak Ibu susun. Poin yang keenam tentang realisasi program wali kelas. Yang pertama ada kegiatan awal, tentunya di awal tahun kita mendata siswa. Yang kedua pembentukan pengurus kelas, ada ketua kelas, wakil, bendahara, dan lain sebagainya. Kemudian ada pembentukan petugas piket. Juga disebutkan di halaman ini tentang jumlah siswa dalam kelas tersebut, laki-laki berjumlah berapa, perempuannya berapa. Boleh memasukkan data menurut agama yang dianut oleh siswa untuk dimunculkan di halaman ini. Halaman selanjutnya tentang pengurus kelas. Ini adalah struktur organisasi kelas, di mana ada wali kelas, ketua kelas, wakil, dan sebagainya. Ini contoh tentang piket atau daftar piket kebersihan kelas. Contoh laporan yang kedua ini lebih lengkap Bapak Ibu. Poin selanjutnya ada realisasi program kerja wali kelas pada kegiatan inti, di mana dalam kegiatan inti ada yang namanya program harian, mingguan, bulanan, semester, dan tahunan. Ada pembagian rapot dalam setiap semester. Setelah rapot ada kegiatan kelas meeting atau kegiatan lomba-lomba. Boleh Bapak Ibu munculkan di halaman ini. Kemudian ada program evaluasi dan refleksi. Ada umpan balik dari siswa, orang tua, dan rekan guru atau teman sejawat yang menunjukkan dukungan positif terhadap upaya yang telah kita lakukan. Kemudian terakhir ada penutup. Bapak Ibu, pada halaman yang terakhir yaitu tentang lampiran, di sini kita boleh munculkan surat tugas wali kelas yang telah ditunjuk oleh kepala sekolah. Boleh juga dilampirkan foto-foto kegiatan selama Bapak Ibu menjadi wali kelas. Contohnya pada saat kita mengadakan rapat bersama wali murid, silakan difoto dan dimunculkan di sini. Kemudian ada contoh lagi foto ketika siswa sedang membersihkan kelas, yaitu tentang melaksanakan tugas sebagai petugas piket harian. Boleh fotonya dimunculkan di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, setelah kita review bersama 2 contoh laporan yang isinya berbeda namun juga ada beberapa poin yang sama, itu silahkan kita jadikan acuan untuk membuat laporan wali kelas sendiri. Silakan menyesuaikan dengan keadaan real di sekolah masing-masing. Jadi tidak harus sama seperti yang saya contohkan dalam video ini. Baik Bapak Ibu, video kali ini yaitu tentang laporan wali kelas. Sedangkan video selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara menyusun laporan sebagai guru piket. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.